Ini hasil videonya. Bagaimana sih cara untuk digitalize kaset video seperti ini? Oke, ini handycamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Waruto Ono. Oke, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial bagaimana sih cara mengubah format video lama. Nah, terutama kalau kalian punya ini ya, kaset video yang model seperti ini. Ini model yang mini DV ya. Jadi kaset video jadul zaman dulu, bagaimana cara mengubahnya ke format digital atau mendigitalisasi atau digitalize kaset video seperti ini, sehingga nanti bisa kita ubah, kita pindah ke laptop atau PC kalian. Nah, caranya seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Oke, kaset mini DV seperti ini biasa dijumpai pada handycam ya, handycam yang jadul, yang lama ya, seperti ini. Ini yang mini DV yang lebih kecil, ada juga yang kasetnya lebih gede, itu lebih jadul lagi handycamnya. Nah, ini sebenarnya yang masih agak lumayan lah, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. Itu masih umum dulu untuk merekam itu menggunakan kaset seperti ini. Kalau sekarang kan sudah lebih kecil, bahkan kapasitasnya juga lebih gede. Namun tentunya di kaset-kaset yang lama ini jadul, mungkin ada memori-memori atau kenangan-kenangan yang dulu yang kalian punyai, atau kenangan-kenangan dari orang tua kalian waktu masih kecil. Itu mungkin perlu kalian abadikan, perlu kalian ubah ke digitalisasi ya, ke digital, agar kenangan itu bisa kalian, mungkin mau kalian upload ke YouTube atau kalian upload ke sosial media yang lain, seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Terus apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendigitalisasi kaset seperti ini? Ya, pertama tentunya kalian perlu handycamnya. Nah, ini handycam dari Sony HDV, ini sudah bisa ngerekam sampai Full HD ya. Ketika itu sangat lumayan sekali ya, bisa sampai Full HD. Kemudian kalian cek di bagian handycam kalian. Nah, lalu di sini ya, ini ada colokan-colokan, ada yang USB, ada HDV atau DV. Kemudian ada outputnya, komponen outnya. Nah, ini ada dua di sini. Nah, untuk mentransfer kalian tuh perlu ngecek bagian outputnya yang sebelah mana. Nah, kalau yang di HDV ini menggunakan kabel firewire seperti ini. Tapi ternyata setelah saya coba itu tidak bisa. Karena ini mungkin bukan outputnya, saya coba itu tidak bisa, sehingga ini tidak berguna ya untuk kabel untuk handycam seperti ini, untuk mengkonversi. Atau mungkin ada cara yang lain kalau pakai kabel firewire seperti ini ya, firewire 4 ini ya, 4 poin ya. Ini seperti ini, tapi ternyata tidak bisa. Kemudian saya ganti yang ini ya, yang sebelah sini. Jadi yang sebenarnya yang lebih penting ini bagian outputnya. Di sini setelah saya coba ternyata bisa menggunakan ini. Ya, pertama nih bagian V-out-nya. Ya, ini sebenarnya biasanya sudah ada di bawaan handycamnya, kabel output untuk video ya. Ini masih model kabel RCA seperti ini, untuk warna putih, merah, dan kuning. Dan untuk ke handycamnya kabel RCA nya udah jadi satu seperti ini, yang kecil ini. Nah, ini sama. Nah,
ini memang masih istilahnya itu analog, ya, sistemnya masih analog, jadi menggunakan kabel RCA seperti ini. Di outputnya nih, tapi kalau kalian nggak punya atau sudah hilang, nah, seperti handycam yang ini saya sebenarnya handycam pinjam dan alhamdulillah bisa dapat, cuma emang nggak ada kabel ini, kabel untuk RCA-nya, sehingga ya beli. Nah, saya pun beli kabel RCA-nya. Nah, ini nanti juga barang-barang yang ada di sini akan saya sertakan di link di deskripsi jika kalian membutuhkannya, sehingga nanti bisa kalian cek aja di deskripsi. Nah, jadi saya beli ini kabel RCA-nya. Kemudian yang kedua adalah nih capture card. Capture card seperti ini. Yang ini saya dari Easy Capture, Easy Cap. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi ini capture card yang mengubah sinyal analog seperti ini, kabel RCA, diubah ke capture card ke USB. Ini inputnya, nanti outputnya ya bisa jadi USB seperti ini, dan kita juga dapat perpanjangan kabel USB seperti ini. Nah, ini sehingga biasanya kalau di laptop jarak antara colokan USB satu dengan yang lainnya agak mepet, jadi kalau pakai ini dia lebih enak, nanti tidak mengganggu colokan yang sebelah-sebelahnya tuh. Dan ini caranya ya tinggal dicolokkan aja sesuai warnanya, putih sama putih, kuning sama kuning, dan merah sama merah. Oke, udah seperti ini ya. Kemudian yang bagian ini nanti tentunya dicolokkan ke bagian handycamnya sini. Oke, di bagian handycamnya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, karena ya kebalik juga nggak akan bisa masuk. Oke, sudah seperti ini. Oh ya, sebelumnya tentunya kalian perlu memasukkan kasetnya. Nah, ya tentu dinyalakan dulu handycamnya. Oke, dinyalakan. Kemudian yang saya suka ya, ini ketika kita buka seperti ini. Oke, teknologinya zaman dulu, tapi menurut saya sangat menarik sekali ya, karena teknologi mekanisnya itu otomatis. Oke, selanjutnya kasetnya ya dimasukkan aja. Kemudian oke, mantap ya, otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode play ataupun edit. Ini kabelnya ya, tadi yang RCA kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian untuk kasetnya tentu kita putar dulu ke bagian awal, sehingga nanti kita bisa capture. Nah, setelah ini bagian USB, nah ini kita nanti colokkan ke komputer aja. Dan untuk software capture-nya, nah untuk bisa mengcapture video ini kalian cukup butuh OBS ya, software free gratis. Nah, nanti juga saya sertakan linknya jika kalian belum punya. Tentunya perlu diinstal dulu OBS-nya, kemudian termasuk juga isi cap-nya ini juga perlu diinstal supaya terdetek di komputer kalian. Di sini juga sebenarnya sudah disediakan CD untuk instalasinya. Misalpun kalian CD-nya nggak punya CD-ROM untuk membaca CD ini, kaset CD, bisa juga download ya di internet, cukup banyak. Nah, nanti saya sertakan juga linknya kalau mau untuk download drivernya. Oke, setelah itu nanti tinggal di capture pakai OBS. Nah, caranya tentunya
harus bersamaan, dari di sini play dan di bagian OBS-nya di play. Sambil ngeplay nanti mungkin bisa sambil dicas, karena ngeplay itu juga butuh waktu sesuai dengan durasi di kaset, bisa 1 jaman ya. Nah, untuk itu biar aman, tidak kehabisan baterai, bisa sambil dicas. Oke, kita lanjut aja tutorialnya ke bagian teknis untuk OBS-nya. Oke, selanjutnya kita buka software OBS Studio. Oke, di sini kita bisa sambil dicas aja biar lebih aman nantinya. Posisi kita ambil di play. Dan tadi sudah kita putar ke bagian awal. Nah, jadi nanti tinggal kita play aja. Nah, sebelumnya untuk setting OBS-nya, nah, di sini di tanda plus ini ya, kita tambahkan video capture device. Oke, nah, ini misalnya video, saya kasih nama terserah, nah, video HD 1 misalnya. Oke, nah kemudian di sini kita cari yang untuk handycam-nya ya, ini ya, AV to USB 2. Oke. Nah, ini sudah masuk di handycam. Selanjutnya tinggal, nah ini untuk resolusi lainnya bisa default atau mau disetting juga bisa, tapi ini saya atur default aja. Oke. Kemudian agar, nah ini bisa diperbesar aja ya, di video screen. Oke. Kemudian agar suaranya masuk, nah kita tambahkan lagi audio input capture. Oke, audio input, misalnya kita kasih nama HD 1. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita pilih yang USB 2 karena tadi kita colok ke USB 2. Oke. Nah, selanjutnya, nah, setelah kita play ya, nah seperti ini, nanti kita tinggal start record dan bersamaan dengan kita play di handycam-nya ini. Oke, ini kita start recording dulu aja, nggak apa-apa. Start recording. Nah, kemudian di sini kita play aja handycam-nya. Oke, seperti ini. Dia akan otomatis merekod bersamaan dengan di handycam-nya ini. Nah, kalian juga bisa memilih mungkin video bagian mana yang mau direkam, mau yang tidak ya tinggal stop recording di sini ini ya. Ini nanti tinggal diatur aja start stopnya. Nah, kalau mau ngeplay semuanya, nah, ya di play sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, setelah selesai nanti di stop, dan itu nanti otomatis kesimpan di laptop kalian atau di komputer kalian ya. Nah, misalnya sudah cukup, nah, kita stop recording aja. Nah, ini contoh ya, kita stop aja. Oke, untuk videonya tentu sudah tersimpan ya. Nah, tersimpannya di mana? Nah, kita bisa cek di bagian setting, di bagian output. Nah, ini nyimpannya di mana? Oh, berarti di folder video. Oke, ini dia videonya. Ini tadi waktu masih belum di play.
Nah, setelah di play seperti ini. Oke, demikian hasil dari videonya. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman kalian, kerabat, saudara yang memiliki handycam jadul yang perlu didigitalisasikan. Untuk barang-barang yang bisa dibeli, nah, toolsnya nanti saya sertakan di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.